Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Smart Fair di bulan Ramadan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Nanang Bayaki untuk menyampaikan materi tentang keutamaan puasa dan sholat tarawih. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Fadlu Ramadan ala sa'iri syuhuri ka fadlillahi ta'ala ala jami'il ibadi. Yang artinya berikut. Keutamaan bulan Ramadan atas seluruh bulan itu bagaikan utamanya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh hambanya. Jadi begitu istimewanya bulan Ramadan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada bulan Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan, diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana perintah tersebut terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari awalan ayat tersebut terlihat jelas bahwa perintah ini dikhususkan untuk hamba Allah, orang-orang Islam yang beriman. Iman sendiri kan
Kenapa sangat diputuskan? Karena puasa sendiri begitu banyak mempunyai keistimewaan di dalamnya. Adapun keistimewaan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, salah satunya itu mendapatkan ampunan dosa yang telah lampau. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian riwayat yang menyatakan bahwa maksud dari dosa di sini, dosa yang terdahulunya itu berupa dosa-dosa kecil. Karena berpendapat bahwa dosa besar perlu usaha khusus untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, yaitu kita harus bertobat dengan taubat nasuha atau taubat yang sebenarnya tobat. Kemudian keutamaan melaksanakan ibadah puasa yang selanjutnya itu kita akan mendapatkan ampunan dan aku sendirilah yang membalasnya. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa puasa itu sesungguhnya untuk Allah SWT. Jadi kalau misal ibadah-ibadah yang lain itu dikhususkan untuk kita kecuali puasa. Nah, sebab puasa ini bisa dikatakan ibadah yang samar-samar. Maksudnya gimana? Misal kita sholat, orang akan mengetahui kalau kita sedang melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kan kalau kita sholat ada gerakannya, gitu ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada gerakannya. Jadi orang bisa melihat kalau kita sedang beribadah. Kalau puasa berbeda, orang tidak akan bisa melihat apakah kita benar-benar sedang berpuasa atau tidak. Makanya di sini dikhususkan bahwa puasa itu hanya untuk Allah, sedangkan ibadah yang lain itu untuk manusia itu sendiri. Contoh lainnya, kalau misal kita zakat, misalnya, kan kita walaupun dengan sembunyi, akan ada orang yang mengetahui. Kenapa? Pastinya kan kalau kita menunaikan zakat ada yang menerima. Jadi orang akan tahu kalau kita sedang melaksanakan ibadah seperti itu ya. Jadi puasa itu memang benar-benar ibadah yang bisa dikatakan samar-samar. Maksudnya tadi seperti itu ya. Kalau misalnya berbeda dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qawmuhum ajnahatu ka ajnahati at-tayri fayatiruna biha ala hidani janiyah fayaqulu lahum khazinul jannah man anta fayaquluna nahnu min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam fayaqulu hal ra'aytum hisab fayaquluna la thumma yaqulu thani
sirat fayaquluna la thumma yaqulu iwajibtum hadhihi darajat fayaquluna abadna Allah Ta'ala di dari dunia wa duhainal jannata siran fil akhirah, yang artinya apabila sudah hari kiamat atau datangnya hari kiamat, maka datanglah suatu kaum yang bersayap seperti sayapnya burung dan mereka berterbangan di atas dinding surga. Penjaga surga bertanya pada mereka, siapa kamu sekalian? Mereka menjawab, kami sekalian dari umat Muhammad alaihissalam. Kemudian penjaga surga bertanya, apakah kamu mengetahui Isa? Mereka menjawab, tidak. Kemudian penjaga surga bertanya lagi, apakah kamu tahu jembatan? Kemudian di sini itu jembatan Siratul Mustaqim. Mereka menjawab, tidak. Penjaga surga bertanya lagi, dengan apa kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini? Mereka menjawab, kami telah beribadah kepada Allah dengan secara diam-diam di dunia, maka kami dimasukkan di surga di akhirat dengan diam-diam pula. Kalau kita lihatnya di sini dalam hadis jelas banget bahwa memang puasa ini ibadah yang dikhususkan untuk Allah, ya. Karena tidak bisa dilihat dengan sangat jelas oleh umat manusia. Di sini juga disebutkan bahwa puasa itu diam-diam memberikan keberkahan. Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk keutamaan puasa yang selanjutnya itu segala doa dikabulkan, sedekah diterima, dan kebaikan dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, idza kana akhirul lailati min Ramadan maka dis-samawati wal ard wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya? Qala alaihi salatu wassalam zahabu Ramadan fa inna da'wati fihi mustajabatun wa sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal azaba madfun. Karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ditanya, musibah apakah itu? Ya Rasulullah, beliau alaihissalam menjawab, perginya bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu semua doa dikabulkan, semua sedekah diterima, dan semua kebaikan dilipat pahalanya, serta siksa pun ditolak atau dihentikan. Dari keterangan hadis tersebut dijelaskan bahwa langit, hajar, bumi, dan para malaikat saja menangis ketika bulan Ramadan akan berlalu. Maka tentunya kita akan lebih sedih, gitu ya. Harusnya kita yang sebagai umat Muhammad itu lebih berhak untuk menangis, karena di dalamnya itu banyak sekali keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Kemudian untuk
Jadi dengan berpuasa kita akan dijauhkan dari siksa api neraka, karena neraka itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkar, ya, perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi kita akan terhindar dari itu semua kalau kita memang benar-benar menjalankan puasa dengan benar, dengan puasa yang seyakin-yakinnya. Di dalam bulan Ramadan kita sebagai umat Islam juga selain berpuasa, kita bisa melaksanakan kegiatan atau amalan ibadah sholat tarawih yang waktunya itu setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Nah, di dalam melaksanakan amalan ibadah sholat tarawih ini banyak sekali keistimewaan. Itu pahalanya berbeda-beda, ya, terutamanya sangat berbeda-beda. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu waktu Nabi alaihissalam ditanya tentang keutamaan dari sholat sunnah tarawih. Adapun untuk keutamaan dari sholat sunnah tarawih, dari yang pertama yaitu yakhrujul mu'minu min rasanya sudah kita dibersihkan dosanya. Kemudian keutamaan sholat sunnah tarawih yang kedua itu, atau di malam yang kedua, wa fil laili tsaniyah yughfaru lahu wa abawaihi in kana mu'minain, yang artinya pada malam kedua dia diampuni dan juga kedua orang tuanya apabila keduanya mukmin. Ini kan yughfaru lahu, dia diampuni, wali abawaihi in kana mu'minain, dan juga kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya mukmin. Jadi tidak hanya kita yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang kedua, tapi orang tua kita, kedua orang tua kita juga diampuni. Cuma catatan di sini disebutkan bahwa keduanya juga harus orang Islam mukmin, jadi mereka juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya mukmin, dianya aja tidak beriman, bagaimana dia mau diampuni? Gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa keduanya itu mukmin. Kemudian untuk keutamaan dari sholat sunnah tarawih di malam yang ketiga itu wa fil laili tsalitsah yunadi malaku min tahtil arsh ista'ni fil amal fa ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan sholat sunnah di malam yang ketiga itu, ada salah satu malaikat mengundang dari bawah ars, mulailah bekerja, maka Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Jadi di malam yang ketiga ini, apabila kita mengerjakan sholat sunnah tarawih, maka dosanya akan diampuni
baik itu dosa yang telah lalu. Kemudian untuk keutamaan sholat sunnah tarawih yang keempat itu disebutkan bahwa wafil lailil rabi'ah lahu minal ajri mithlu qira'ati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, yang artinya pada malam keempat baginya pahala sebanyak pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan atau Al-Quran. Keutamaan yang didapat dari orang mukmin yang mau mengerjakan atau melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih di malam Jumat itu sangat luar biasa juga ya. Di sini disebutkan bahwa dia akan mendapatkan pahala seperti membaca kitab Taurat. Di sini kalian sendiri juga kan belum tentu tahu surat kitab Taurat itu seperti apa gitu ya. Kemudian kitab Injil, Zabur, dan Al-Quran itu ganjaran bagi mereka yang mau melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang keempat. Dari yang malam pertama sampai malam keempat aja sudah terlihat bahwa memang begitu istimewa keutamaan bagi orang yang mau melaksanakan sholat sunnah tarawih. Dan keistimewaan itu juga sudah jelas ya, berbeda-beda dari malam pertama, kedua, ketiga, sampai dengan malam yang terakhir juga selama sebulan penuh itu keutamanya berbeda-beda. Bisa kalian lihat di buku catatan juga ya, di situ dijelaskan dari mulai pertama sampai dengan yang terakhir itu pahala atau keutamanya itu sangatlah luar biasa dan keutamanya itu berbeda-beda. Berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda dalam hadis lainnya itu yang berbunyi Ramadan awaluhu rahmatun wa wasituhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, yang artinya bulan Ramadan itu di awalnya penuh dengan rahmat atau kasih sayang Allah, di tengahnya penuh dengan maghfirah atau ampunan Allah, dan di akhirnya bahwa surga merindukannya. Jadi sungguh istimewa ya. Pada dasarnya semua keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis bahwa di sepertiga di awal itu keutamanya tentang rahmat atau kasih sayang Allah. Kemudian untuk sepertiga yang kedua itu tentang ampunan atau maghfirah Allah SWT. Kemudian untuk yang sepertiga yang di akhir dijelaskan bahwa di sini surga akan merindukannya. Jika berbicara keistimewaan bulan Ramadan, kemudian kita benar-benar melaksanakan ibadah, semuanya tidak ada yang tidak istimewa. Ibadahnya sungguh keutamanya sungguh luar biasa, sangat beragam dan sangat istimewa. Dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan li'anna al-hasanah fihi mustabi'atun wa ta'atun maqbulatun wa da'watun mustajibatun maghfuratun wal jannatu mustaqah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya menginginkan semua tahun agar menjadi bulan Ramadan.
karena semua kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga merindukannya. Sungguh luar biasa keutamaan-keutamaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Maka untuk itu, marilah kita perbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan, karena semua akan dilipat gandakan pahalanya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nanan Baihaqi atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari.